Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanda Rasul, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada video ini, saya ingin menceritakan salah satu kasus yang terjadi di sekolah menengah pertama Kota Tangerang pada saat saya melakukan observasi. Ya, kita masuk ke poin 1, yaitu saya deskripsikan dulu kasusnya, itu pembulian. Poin 1. Selama saya observasi, ditemukan kasus seseorang siswa berinisial A yang menjadi korban pembulian verbal dan fisik oleh beberapa teman kelasnya. Bentuk pembuliannya meliputi ejekan terkait penampilan fisik, pelecehan verbal, dan dengan julukan yang merendahkan, serta pemukulan ringan pada saat jam istirahat. Nah, rincian masalahnya, siswa A atau siswa yang berinisial A tadi menunjukkan penurunan motivasi belajar, menjadi pendiam, serta menyendiri dan sering takut ketika berada di lingkungan kelas. Nah, kemungkinan sebab dan akibatnya. Sebab pelaku merasa superior terhadap si korban, kurangnya pengawasan guru saat interaksi sosial siswa, dan minimnya edukasi tentang empati dan batasan sosial di lingkungan sekolah. Selanjutnya, akibat. Korban merasa terisolasi dan kehilangan kepercayaan dirinya, potensi trauma psikologis yang dapat mempengaruhi perkembangan mental si korban, serta penurunan prestasi akademik si korban. Nah, jika masalah ini tidak diatasi, akan terjadi seperti apa? Ya, si korban bisa mengalami depresi atau gangguan kecemasan, meningkatnya agresi pelaku karena tidak mendapat konsekuensi atau tidak mendapat hukuman. Nah, lalu lingkungan kelas menjadi tidak kondusif. Apalagi jika konselor lalai dalam menangani kasus ini, akan terjadi seperti apa? Ya, kepercayaan siswa terhadap sistem bimbingan konseling yang ada di sekolah tersebut pastinya akan menurun. Lalu masalah dapat menyebar menjadi konflik yang lebih besar, dan risiko terjadinya konflik serupa akan meningkat. Kategori kasus, menurut saya kasus ini termasuk kasus berat karena berdampak pada psikologis, sosial, dan akademik siswa. Lalu seperti apa penanganannya? Bisa menggunakan dengan cara mempelajari laporan observasi perilaku korban, seperti wawancara dengan korban untuk menggali perasaan dan pengalaman yang mendalam, wawancara juga dengan pelaku untuk memahami motif tindakan, lalu melibatkan guru wali kelas dan orang tua dalam diskusi solusi, serta memberikan sesi konseling individu kepada korban untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Dan yang terakhir, melakukan edukasi kelas tentang empati dan dampak bullying. Nah, mungkin itu deskripsi dari poin pertama. Selanjutnya ke poin kedua, dampak kesalahpahaman yang berlanjut. Contoh kesalahpahamannya nih, misalnya korban merasa pelaku hanya bercanda, tetapi pelaku sebenarnya berniat melecehkan gitu, atau pelaku merasa perilakunya ini tidak serius karena tidak ditegur guru atau tidak mendapatkan konsekuensinya. Dampaknya seperti apa? Yaitu konflik meningkat karena tidak adanya komunikasi yang efektif. Korban merasa terus disalahpahami sehingga merasa semakin terisolasi. Bagaimana dengan cara menyelesaikannya? Bisa dengan cara memfasilitasi dialog antara korban dan pelaku untuk klarifikasi, mediasi oleh konselor untuk membantu kedua pihak memahami perspektif masing-masing, dan edukasi tentang pentingnya komunikasi asertif dan batasan sosial, yang dimana saya menekankan lagi ya bahwa di sekolah-sekolah ini sangat penting sekali ya edukasi tentang batasan sosial manusia. Nah, lanjut ke poin 3. Tujuan umum perkembangan dan kemandirian individu.
Tujuan perkembangan individu membantu siswa memahami emosi, meningkatkan keterampilan sosial, dan mengembangkan rasa kepercayaan diri. Jika tidak ditangani, korban mungkin kehilangan potensi untuk berkembang optimal. Selanjutnya, tujuan kemandirian individu. Membantu korban membangun kemampuan menghadapi konflik, berani menyuarakan perasaan, dan membentuk hubungan yang sehat. Setelah kasus ditangani, siswa diharapkan dapat belajar mengelola emosi dan meningkatkan hubungan sosial, atau tidak membungkam lagi. Nah, selanjutnya ke poin 4. Manusia adalah segala-galanya dalam pelayanan bimbingan konseling. Ya, menurut saya pernyataan ini berarti bahwa pelayanan bimbingan konseling ini berfokus pada pengembangan potensi dan kesejahteraan manusia. Dalam kasus bullying, pendekatan bimbingan konseling ini memprioritaskan pemulihan psikologis si korban, pembinaan karakter pelaku, dan peningkatan harmoni dalam komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tindakan dalam bimbingan konseling diarahkan untuk kebaikan manusia secara menyeluruh. Nah, lanjut ke poin 6, yaitu lanjut ke poin 5, yaitu tingkah laku dan kriteria penyimpangan. Pengertian tingkah laku, menurut saya tingkah laku ini respon seseorang terhadap lingkungan baik secara verbal maupun non verbal, yang bisa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Perbandingannya, tingkah laku menyimpang yang dapat diterima. Contoh dari tingkah laku menyimpang yang dapat diterima, yaitu siswa yang sering mengajukan pertanyaan kritis di kelas meskipun dianggap mengganggu. Hal tersebut menunjukkan keinginan yang positif, keingintahuan yang positif. Lalu kriterianya tidak merugikan orang lain dan masih dalam batas normal. Nah, sedangkan kebalikannya, tingkah laku menyimpang yang tidak dapat diterima. Contohnya, pembulian verbal ataupun fisik yang terjadi di kasus ini. Kriterianya merugikan orang secara fisik, emosional, ataupun sosial, serta melanggar norma dan hukum. Nah, bagaimana solusi dari keseluruhan yang saya ceritakan pada video ini? Lagi-lagi saya selalu mengingatkan untuk edukasi siswa tentang perilaku positif, memberikan konsekuensi terhadap perilaku penyimpangan, dan memperkuat pengawasan, sehingga hal tersebut bisa meminimalisir kasus pembulian di sekolah-sekolah, apalagi yang terjadi di sekolah menengah pertama. Ya, mungkin cukup itu aja pembahasan atau cerita saya pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisyabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.